Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan hari ini materi kita adalah tentang cerita pendek. Sebelum kita membahas tentang cerpen lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dari cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa yang bersifat fiktif. Artinya bahwa cerpen ini adalah suatu tulisan yang bersifat khayalan atau imajinasi. Cerpen punya ciri-ciri antara lain, selain merupakan khayalan atau imajinasi, cerpen ini biasanya berbentuk tulisan singkat, antara 1.000 sampai 10.000 kata. Alur di dalam cerpen biasanya lebih ringan, kemudian lebih sederhana. Tidak seperti novel yang alurnya rumit dan kompleks. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang unsur pembangun cerpen. Jadi, cerpen itu dibangun atas dua unsur. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar tetapi mempengaruhi cerpen. Baik, kita akan bahas unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada beberapa ya, di antaranya adalah tema, amanat, latar, alur, tokoh, ya, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Kita bahas yang pertama, tema. Tema adalah inti cerita. Ya, tema tidak sama dengan judul. Tema merupakan inti yang mendasari suatu cerita. Dilanjutkan dengan amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Tema dan amanat ini biasanya berkaitan. Contoh, jika tema suatu cerpen tentang kejujuran misalnya, maka amanatnya ya berkaitan dengan tema tadi. Jadilah orang yang jujur. Marilah kita menjadi orang yang jujur. Selanjutnya kita bahas tentang latar. Latar ini ada 3 macam, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat contohnya, misalnya di pasar, di kamar, di jalan, di sekolah. Jadi di mana cerita itu dibangun. Di mana latar tempat cerita itu dibangun atau diceritakan. Kemudian latar waktu. Kapan waktu dari cerita itu? Apakah pagi, sore, atau malam hari? Dan latar suasana. Bagaimana suasana yang diceritakan dalam cerita itu? Apakah gembira, sedih, terharu, mencekam? Baik, selanjutnya kita bahas tentang alur. Alur di dalam cerpen ini ada 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, yang dimaksud dengan alur maju adalah suatu cerita yang jalan ceritanya atau rangkaian ceritanya itu berjalan sesuai urutan waktu. Kebalikannya, kalau alur mundur itu adalah cerita yang jalan ceritanya itu tidak urut, bisa kembali ke masa lampau. Dan alur campuran ini adalah kombinasi dari alur maju dan alur mundur. Ingat ya, namanya alur campuran, bukan alur maju mundur. Selanjutnya kita bahas tentang tokoh. Jadi di dalam cerpen ini tokoh-tokoh itu mempunyai watak. Ada yang berwatak antagonis atau watak jahat, ada yang berwatak protagonis atau watak baik, dan ada watak tritagonis atau watak pelerai. Biasanya kalau tokoh utama itu biasanya wataknya protagonis, tetapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa
watak tokoh utama itu sebelumnya adalah antagonis. Tapi biasanya seiring berjalannya waktu, wataknya itu berubah menjadi protagonis. Nah, tokoh dengan watak yang berubah seperti ini dinamakan dengan watak dengan tokoh dengan watak bulat atau round karakter. Ya, jadi di dalam suatu cerpen itu ada juga tokoh yang mempunyai watak berbeda. Jadi jika sebelumnya dia berwatak jahat, kemudian bisa berubah menjadi baik, atau sebaliknya, pertamanya dia berwatak baik, kemudian berubah menjadi jahat. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa watak di dalam cerpen itu, watak tokoh di dalam cerpen itu bisa berubah. Tidak selamanya watak jahat ya kemudian menjadi jahat terus, atau watak baik menjadi baik seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang penokohan. Di dalam suatu cerpen, tokoh-tokoh itu mempunyai porsi masing-masing. Ada tokoh utama, ada tokoh pendamping, dan ada figuran. Nah, siapa tokoh utama? Tokoh utama ini adalah tokoh yang paling sering muncul atau paling sering diceritakan. Sedangkan tokoh pendamping ini namanya saja tokoh pendamping, jadi tokoh yang mendampingi tokoh utama. Tidak terlalu sering muncul, tidak terlalu sering diceritakan, tetapi dia tetap menjadi tokoh yang penting. Dan yang ketiga adalah figuran. Figuran ini adalah tokoh yang hanya numpang lewat saja. Jadi dia hanya diceritakan sedikit, kemudian dia tidak diceritakan lagi. Berikutnya kita bahas tentang unsur intrinsik sudut pandang. Nah, sudut pandang penceritaan di dalam suatu cerpen itu bisa dibedakan atas dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama ini jika gaya penceritaannya adalah aku atau saya atau kami. Sudut pandang orang pertama masih dipilah lagi menjadi sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama pelaku utama adalah jika gaya penceritaannya aku, dan aku di sini adalah orang yang paling banyak diceritakan. Maka disebut dengan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Namun, jika gaya penceritaannya itu aku, tapi aku di sini tidak sering diceritakan, ya orang lain yang sering diceritakan, maka disebut dengan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Kemudian yang kedua, jenis sudut pandang orang ketiga. Yang dimaksud dengan sudut pandang orang ketiga ini apabila gaya penceritaannya adalah dia atau ia atau mereka atau nama-nama orang. Nah, sudut pandang orang ketiga ini masih dibagi lagi atau dipilah lagi menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu, sudut pandang orang ketiga terbatas, dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Ingat, tidak ada sudut pandang orang kedua, ya. Oke, selanjutnya adalah gaya bahasa. Jadi di dalam cerpen itu ada yang menggunakan gaya bahasa. Untuk apa? Biasanya agar cerpen lebih menarik. Namun, tidak menutup kemungkinan juga cerpen tidak menggunakan gaya bahasa. Misalnya cukup menggunakan bahasa sehari-hari. Atau ada juga cerpen yang menggunakan bahasa baku. Jadi ini tergantung dari si pengarang. Apakah dia ingin menggunakan gaya bahasa supaya cerpennya lebih menarik atau tidak. Atau dia hanya menggunakan gaya bahasa sehari-hari saja. Nah, macam-macam gaya bahasa yang biasanya dipakai di cerpen itu macam-macam ya. Ada hiperbola, litotes, simile, asosiasi, metafora, perumpamaan, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini pembahasan untuk unsur intrinsik cerpen, dan selanjutnya di
pokok bahasan yang akan datang kita akan bahas tentang unsur ekstrinsik cerpen. Assalamualaikum, sampai jumpa. Sudah dulu ya.